الذي ترجى شفاعته لكل حول من المقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Marilah ikuti dan dengarkan ta'lim kita pada malam hari ini yang insyaallah akan diisi oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Taufik Hidayah Syahrir. Kepadanya dengan segenap hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni astaghfiruka bi 'ilmik wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadratil Syekh Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari wa Syekh Abi Bakar Wasman bin Muhammad Syata Al-Bakri Al-Dimyati radhiyallahu anhu wa adama nafa'a bihim wa bi barakati ulumihim lana lil muslimin fid darain. Thumma ila hadrati jami'i masyayikhina wa asatidina wa abaina wa ummahatina wa judurina jaddatina wa jami'il muslimin wal muslimat al-ahya wal amwat. Nakhusu ila arwahi wa fi hadzal masjid wa ahlihim wa arwahi ahli haula'il hadirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang lagi sakit semoga segera Allah sembuhkan segala penyakit, dan yang lagi ada hajat dunia dan akhirat, apa yang sedang dicita-cita mudah-mudahan diberikan kemudahan dan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah majelis taklim malam Selasa Masjid Al-Musafihin yang berbahagia dan yang saya hormati, mobil khusus para orang tua Bapak Ustaz Sa'ali, Ustaz Haji Abdul Mu'in, Ustaz Haji Abdul Khalid, Ustaz Haji Sa'ini Saleh, DKM Al-Musafihin, Ustaz Haji Asraruddin, dan Dewan Asatidz Masjid, ada di antaranya Ustaz Mukhtar Lutfi, dan pengurus yang lain, juga orang-orang tua yang lainnya. Mohon maaf saya tidak sebut, insyaallah tidak berkurang, tidak berbeda penghormatan dan takzim saya kepada semuanya. Meneruskan baca kitab Fathul Mu'in. Kemarin kita udah bahas pendahuluan tentang sholat wajib 5 waktu, bicara makna sholat, kemudian sejarah perintah sholat wajib dan syarat wajibnya. Baik, kita mulai. Silakan disimak redaksi atau teks Arabnya itu di bawah bukan terjemah ya, tapi bisa dibilang kesimpulan hukum yang terakhir
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubadiru, dan bersegera, man marok, orang yang disebutkan sebelumnya gitu. Man marok, orang yang disebutkan sebelumnya. Maksudnya siapa orang yang disebutkan sebelumnya? Orang Islam, baligh dan berakal. Jadi orang Islam, baligh dan berakal, dia bersegera. Bersegera ngapain? Bifaidin, dengan sholat tertinggal, wujuban, halnya wajib, infakta, apabila tertinggal, bila udhrin, tanpa udhur, ya, koma. Jadi sholat tertinggal, kan kemarin sholat 5 waktu hukumnya wajib. Nah, itu sholat 5 waktu yang tertinggal wajib diqodho, ya. Nah, kemudian kalau tertinggalnya tidak ada uzur, kalau sholat wajib tertinggal tidak ada uzur, maka qodhonya wajib segera. Segera itu apa segera? Ya segera, ya, buru-buru, segera. Nah, jangan lagi dientar-entar. Kalau sholat tertinggal tanpa uzur, nggak ada halangannya, maka wajib qodho, dan qodhonya wajib disegera. Fayalzamuhu, maka wajib kepadanya apa? Al-qodho, qodho, fauron, seketika. Dijelaskan lagi, wajib segera di situ berarti wajib seketika qodhonya. Tadi nggak sholat asar di jalanan karena masih di tol, uzur bukan? Uzur bukan? Bukan. Ntar ada tuh di bawah uzur sholat apaan aja, ntar ada. Bukan uzur ya. Tadi nggak sholat asar masih di jalan sampai rumah maghrib. Nah maka segera. Nah sholat maghrib dulu apa asar dulu? Ntar ada. Nah itu kan asar tertinggal tanpa uzur tuh. Nah qodhonya wajib segera, jangan lagi dientar-entar. Qala, telah berkata siapa? Syekhuna, syekh kita, gurunya pengarang. Siapa? Ahmadu bin Hajarin, Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Apa kata Imam Ahmad bin Hajar al-Haytami, ya? Walladzi, adapun pendapat yang yazharu, jelas, adapun pendapat yang jelas, annahu yalzamuhu, bahwasanya wajib kepadanya sarfu jami'i zamanihi, menggunakan seluruh waktunya, lil qodoi, untuk mengqodho, ma'ada, waktu selain, ma'ada, waktu selain, mayakaju, waktu yang ia butuhkan, li sarfihi, untuk ia gunakan, fima labudda lahu minhu, pada apa-apa yang tidak boleh tidak baginya dari waktu tersebut. Jadi begini, kata Imam Ibnu Hajar al-Haytami, orang yang tertinggal sholat, ya, dia wajib menggunakan seluruh waktunya untuk mengqodho. Orang yang tertinggal sholat tanpa uzur, dia wajib menggunakan seluruh waktunya buat qodho, kecuali waktu-waktu yang memang dia butuhkan untuk kewajiban lain. Kewajiban lain apa? Bukan kewajiban, untuk sesuatu yang nggak boleh enggak baginya. Nyari nafkah, ya. Terus apalagi waktu lain, tidur. Nah, waktu tidur itu waktu keharusan, namanya waktu istirahat.
Jadi waktu yang wajib digunakan olehnya mengqadha sholat di sini adalah waktu senggang, bukan waktu-waktu dia melakukan kesibukan lain, bukan. Wajib itu ya, digunakan semua waktunya untuk mengqadha. Wa yahrumu wa annahu yahrumu, dan bahwasanya haram alaihi atasnya at-tatawwu'u, melakukan sholat sunnah. Punya kodok sholat, ya, punya kewajiban kodok sholat yang dulu tertinggal tanpa ada udzur, maka wajib gunakan semua waktunya untuk mengkodok, kecuali waktu-waktu kesibukan lain. Dan dia nggak boleh apa? Nggak boleh melakukan sholat sunnah. Nggak boleh dulu melakukan sholat sunnah. Kenapa? Karena punya kewajiban qadha sholat wajib. Tuh. Intaha artinya apa, Pak? Dah. Intaha selesailah perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus wayubadiru bihi, dan dia bersegera dengannya, dan dia bersegera dengan sholat tertinggal, nadban, halnya sunnah, infata, apabila tertinggal itu sholat, bi'udrin, dengan uzur, ya. Jadi tafsir, rincian hukum. Yang pertama, mengqadha sholat hukumnya wajib. Yang kedua, wajib segera mengqadha apabila sholat tertinggal tidak ada udzur. Nah sekarang sunnah segera itu. Kalau tadi wajib segera, wajib buru-buru, wajib segera mengqadha sholat. Kalau sholat yang tertinggalnya tidak ada udzur. Nah sekarang buru-burunya bukan wajib, tapi sunnah. Kalau itu sholat yang tertinggal ada udzur, gitu Pak. Jadi buru-buru qadha sholat itu ada dua, ada yang buru-buru wajib, ada yang buru-buru sunnah. Yang wajib buru-buru, apa yang wajib buru-buru? Kalau sholat tertinggal nggak ada udzur. Nah yang sunnah buru-buru kalau sholat tertinggal ada udzur. Jadi nggak apa-apa dientar-entar kalau emang sholat yang tertinggal tadi ada udzur. Udzur yang seperti apa? Kanaumin, seperti tidur, lam yata'adda bihi, yang dia tidak menyengajanya. Tidur yang tidak menyengaja. Nih bingung nggak Pak? Tidur nggak sengaja. Tidur nggak sengaja. Hah? Apa? Tidur nggak sengaja? Kok tidur nggak sengaja? Gimana sih tidur nggak sengaja? Yang namanya tidur tuh sengaja ya. Masa orang? Iya. Bapak ngerebahin badan, meremin mata, sengaja nggak? Sengaja nggak meremin mata? Ya sengaja. Yang apa? Yang jadi udzur itu tidur yang tidak menyengaja. Yang sengaja itu yang bagaimana nih ya? Bi khilafi ma idza ta'adda. Dalam keterangannya, tidur yang beda dengan tidur yang sengaja. Bi anna ma fil waqti wa dhanna adamal istiqaz. Maksudnya tidur yang sengaja itu dia tidur udah di waktu sholat, dan dia mengira bahwa dia nggak bakalan bangun sampai habis waktu sholat gitu.
itu yang tidur maksudnya. Iya, udah tahu di waktu sholat, udah masuk waktu sholat, belum sholat, kemudian tidur itu. Dan dia ngerasa dalam hati bahwa nih gue tidur nih, Ramadan bablas nih keterusan. Dia ngerasa begitu tuh, tapi tetap dia tidur. Nah itu tidur yang sengaja. Kalau tidur yang sengaja, bukan udzur namanya. Artinya dia sengaja bakal ninggalin sholat. Nah bukan udzur kalau begitu. Yang dimaksud tidur udzur, tidur yang nggak sengaja, berarti tidurnya belum waktu sholat dia tidur, belum waktu sholat dia tidur. Nah, tidur deh tuh, belum masuk waktu sholat dia tidur. Jam 11 tidur, bangun jam 4. Nah ini nggak sengaja namanya ya. Hah? Nggak sengaja apa? Iya nggak sengaja, nggak sholat zuhur gitu. Itu maksudnya apa? Wa nisyanin, dan seperti lupa kadzalika, seperti halnya itu tidak menyengaja. Selain tidur yang tidak sengaja, udzur sholat juga apa? Lupa. Dan lupa yang nggak sengaja. Nih tambah bingung lagi nih. Ada lupa yang nggak sengaja. Lupa yang nggak sengaja. Lupa yang tidak disengaja. Berarti ada lupa yang sengaja. Sengaja dilupa-lupain gitu maksudnya. Apa lupa yang sengaja? Dalam keterangannya lagi tuh, wa amma in ta'adda bihi bi anna sya'an manhiyin anhu. Lupa yang sengaja kalau lupanya timbul sebab sesuatu yang dilarang. Lupanya dialami karena perkara yang dilarang. Karena perkara apa? Kalak bisatranji, seperti main catur, masalah umpamanya. Itu lupa yang sengaja namanya. Lupa yang timbul karena sesuatu yang dilarang. Ya main catur itu dilarang. Dilarangnya bukan larangan haram, Pak. Ya tergantung nanti. Kalau sampai ninggalin sholat berarti larangannya haram. Kalau nggak sampai ninggalin sholat ya larangannya makruh. Nah ini lupanya disengaja. Lupa disengaja pengertiannya adalah terjadi lupa, mengalami lupa karena sedang melakukan sesuatu yang dilarang. Kayak main catur jadi lupa. Selain main catur apa lagi? Tuh kan mancing. Ngapa mancing sih dah? Ya, saking lagi enak main catur, ya penasaran kalau mulu. Lagi enaknya mancing. Nah itu gara-gara itu jadi lupa. Nah itu Pak maksudnya lupa yang sengaja. Nah kalau lupanya sengaja itu nggak jadi udzur sholat. Nah jadi udzur sholat itu cuma dua ya. Apa? Cuma dua apa? Tidur dan lupa. Tidur dan lupa. Itu aja dua udzur sholat. Sakit enggak? Orang sakit enggak udzur sholat. Orang sakit tetap wajib sholat. Hanya dua itu saja. Terus wa yusanu, dan disunahkan tartibuhu ay al-faiti, tertibnya melakukan sholat tertinggal. Kan sholat tertinggal banyak. Ya Bapak dulu tinggalin sholat banyak kan? Ingat berapa kali? Hah? Banyak dah ya? Ya. Nah ceritanya sekarang Bapak mau kodok, gue tobat dah. Gue mau kodok dah sekarang dah. Nah banyak dah tuh. Ya udah. Disunahkan tertib. Tertib itu berarti menurut urutan waktunya. Fayakti, maka dia mengkodok as-subah, sholat subuh qabla zuhri, sebelum sholat zuhur, wahakada, dan seterusnya, dan begitu seterusnya. Sunnah tertib.
Kalau sunnah tertib, acak-acakan boleh nggak? Kalau tertibnya adalah sunnah, ini ngacak, boleh nggak? Ya boleh. Jadi begini dah Pak, kalau ada waktu senggang nggak? Waktu-waktu yang waktu-waktu yang tidak Bapak gunakan untuk kesibukan lain, waktu senggang. Nah ini nih, misalnya malam sebelum tidur, saya mau qodha sholat sebelum tidur. Ya sudah, laksanakan itu semua. Nah dalam pelaksanaannya sunnah tertib. Subuh dulu menurut waktunya, gitu. Subuh dulu, baru zohor, habis zohor asar, terus maghrib dan isya. Udah sampai isya, balik lagi subuh lagi, terus zohor, asar, maghrib, isya. Udah capek belum? Belum, balik lagi subuh, zohor, asar, maghrib, isya. Udah capek? Udah 3 rit ini. Capek dah ya? Ya udah capek berhenti, jangan maksain. Capek berhenti, istirahat, tidur. Nah tiap malam begitu. Nggak ingetan berapa kali, pokoknya banyaknya. Ya udah pokoknya setiap malam berarti. Gitu aja. Nah sunnahnya tertib kayak gitu tadi ya. Nah nggak tertib nggak apa-apa. Malam ini saya mau qodha subuh dulu. Subuh dah tuh berapa kali? Ya terserah. Subuh 10 kali, ya boleh. Atau subuh 5 kali, zuhur 5 kali, asar 5 kali, begitu. Subuh dulu 5, zuhur 5, ya terserah. Tidak urutan. Sunnahnya berurutan ke sunnah. Ya. Wa taqdimuhu, dan sunnah mendahulukan qodha ala hadiratin, atas sholat yang hadir. Apa sholat yang hadir? Sholat yang hadir itu sholat apa? Sholat yang sedang waktunya. Jadi sunnah mendahulukan qodha, sunnah dahulukan qodha, sunnah bukan wajib. Sunnah duluin qodha atas sholat yang hadir, sholat yang sedang waktunya. La yakhafu, yang dia tidak merasa takut, tidak khawatir, fautaha, tertinggalnya sholat yang hadir. Infata bi'udrin, kalau sholat tertinggal ada udzur, sebab udzur. Wa in khasyah, walaupun dia khawatir, fauta jama'atiha, tertinggal berjamaahnya, alal mu'tamadi, menurut kaul yang mu'tamad. Nih, sholat asar, asar, jangan asar. Subuh tadi nggak sholat, subuh tadi nggak sholat, dan tertinggal sholat subuh tadi ada uzur. Emang bapak tidur nggak bangun subuh, ya kalau nggak ada yang bangunin terus nggak bangun subuh, berarti uzur. Bangun-bangun jam 9, ya begadang, bukan begadang, capek. Ya tidur mah normal, bukan tidur jam 3, jam 4, bukan, normal tidurnya, cuma lagi capek aja kali jadi kesiangan. Nah pas bangun pagi, bapak nggak langsung sholat subuh, antar aja dah, sekalian johor, gitu. Ya nggak apa-apa tuh, karena tadi sholat subuhnya tertinggal ada uzur, nggak apa-apa dientar-entar yang tadi itu. Nah pas ketemu zohor, sunnah qodha subuh dulu, gitu. Sunnah qodha subuh dulu, baru melakukan sholat yang sedang waktunya. Kalau subuh tadi tertinggalnya ada udzur, sunnah qodha dulunya sunnah. Walaupun bapak khawatir tertinggal berjamaah zuhur. Begitu bapak ke masjid, jamaah zuhur udah dimulai. Tapi bapak punya qodha subuh tadi nggak sholat, kesiangan, udzur tuh.
tetap bapak sunnah qada subuh dulu, walaupun khawatir ketinggalan apa? Jamaah zuhur gitu. Walau ya dirasa aman, berarti waktunya masih lama. Itu yang ada uzur, sunnah dahulukan qada. Gimana kalau nggak ada uzur? Wa idza fata, dan apabila tertinggal bila udhrin, tanpa ada uzur, fayajibu, maka wajib takdimuhu, mendahulukan qada alaiha, atas sholat yang hadir. Nah yang tadi asar di jalanan nggak sholat, nanggung katanya, ya Allah malas banget berhenti, dikit lagi sampai rumah gitu. Akhirnya nggak sholat asar. Ada uzur nggak tuh ninggalin asar? Nggak ada uzur nggak? Nggak ada. Sampai rumah maghrib. Nah, sholat apa dulu? Wajib asar dulu. Wajib dahulukan qada asar dulu. Kenapa wajib dahulukan qada? Karena tadi sholat tertinggal tidak ada uzur. Beda sama subuh tadi. Sunnah bukan wajib. Sunnah dahulukan qada. Kenapa sunnah dahulukan qada? Karena subuhnya tertinggal ada uzur. Paham nggak? Rada-rada memang, bukan jelimet, bukan. Ini pembagiannya aja. Makanya saya di bawahnya itu saya gak bikin terjemah, saya bikin kayak kesimpulan gitu, biar bacanya mudah gitu ya. Mudah-mudahan mempermudah gitu. Amma idza khofa, adapun apabila dia khawatir fautal hadirati, tertinggal sholat yang sedang waktunya. Kalau saya sholat qada dulu, nanti sholat yang sedang waktunya habis. Itu ada kekhawatiran begitu. Bi an yaqa'a ba'duha, yakni ada sebagiannya wa in qalla, walaupun sedikit, kharijal waqti, keluar waktu. Tidur jam 11, bangun jam akhir asar. Jam berapa akhir asar? Dikit lagi mau maghrib. Tidur jam 11, bangun katakanlah maghrib jam 6, tidur jam 11 siang, bangun jam 6 kurang 5. Nah, qada zuhur dulu apa asar sedang dulu? Nah, ceritanya bapak khawatir nih, kalau gua qada zuhur dulu, ntar nih asar nih jadi separoh. Tahu jadi separoh masih asar, separoh udah maghrib. Nah, ada kekhawatiran begitu tuh. Afayal zamuhu, maka wajib kepadanya al-bada'u biha, memulai apa dulu? Sholat hadir dulu. Gitu. Berarti mulai apa dulu? Kalau ada kekhawatiran begitu, mulai apa dulu berarti? Asar dulu. Ini kan baru kekhawatiran, ada kekhawatiran, maka wajib mulai asar dulu. Paham ya? Ya itu. Wajibu dan wajib apa takdimu ma. Ini ada lagi nih rincian lain lagi nih. Wajibu dan wajib apa takdimu ma, mendahulukan sholat fata yang tertinggal bi ghairi udhrin, tanpa uzur, alama atas sholat fata yang tertinggal bi udhrin, dengan uzur. Kan dulu sholat tertinggal banyak ya, banyak loh ya. Nah bapak lupa tuh, segitu banyaknya sholat tertinggal dulu, bapak lupa
mana aja yang ada udzur, ceritanya Bapak ingat, bukan lupa, ingat nih, mana aja yang ada udzur, mana aja yang tertinggal tidak ada udzur. Kalau emang Bapak ingat sholat-sholat yang tertinggal itu banyak, kemudian Bapak ingat sebagian tertinggal ada udzur, sebagian lagi tertinggal tidak ada udzur, maka qodoknya wajib dahulukan sholat tertinggal tidak ada udzur. Wajib duluin yang nggak ada udzur. Ini kita lupakan aja. Iya, rada ribet ini, ya mikirin begitu. Gue kagak ingat, udah kalau nggak ingat mah, kalau nggak ingat bebas sudah, gitu aja. Saya nggak ingat tetap dah, pokoknya banyak, gitu kan ya. Pokoknya banyak, dulu sholat tertinggal banyak, pokoknya dah. Tapi mana yang ada udzur, mana yang enggak, saya lupa dah. Udah dah, kita lupain. Yaudah yang penting kok kodok. Teknisnya begitu aja. Kalau ada waktu senggang siang-siang lakukan, atau senggangnya sebelum tidur, ya terserah. Bukan di waktu-waktu kesibukan. Wa in faqida at-tartibu, walaupun tidak ada tertib, ya wajib dahulukan sholat tertinggal yang tidak ada udzur atas sholat yang tertinggal ada udzur, walaupun acak-acakan, nggak apa-apa acak-acakan. Li'annahu sunnatun, karena bahwasanya tertib adalah sunnah, wal badaru wajibun, dan buru-buru adalah wajib. Ya udah Pak, kalau emang nggak ingat mana aja yang nggak ada udzur, mana aja sholat tertinggal yang ada udzur, lupa kan pokoknya, tapi banyak, ya sudah, nggak usah diingat-ingat udah. Yang penting kodok aja. Wayundabu dan disunahkan takhirur rawatibi, menunda sholat rawatib. Apa sholat rawatib? Qobliyah, ba'diyah. Ya. Takhirur rawatibi, menunda sholat rawatib, anil fawaiti, dari sholat yang tertinggal, bi'udhrin, dengan udzur. Sunnah ya, bukan wajib. Sunnah sholat rawatibnya entar, gitu. Sunnah sholat rawatibnya dilakukan entar, dahulukan qodok kalau sholat tertinggal ada udzur, gitu. Nih Bapak sholat zuhur nih, atau Bapak sholat maghrib. Sholat maghrib, tadi asar nggak sholat, ketiduran. Ya, Bapak sholat maghrib dulu, tadi asar nggak sholat, ketiduran. Habis sholat maghrib, sunnah ba'diyahnya entar, gitu. Ba'diyahnya kapan? Entar kapan? Setelah qodok asar, gitu. Sunnah ba'diyahnya ditunda. Menundanya sunnah, karena qodok asar tadi tertinggal ada udzur. Menunda ba'diyahnya sunnah. Wajibu dan wajib, sekarang wajib. Wajibu dan wajib takhiruha, menunda sholat rawatib. Wajib menunda sholat rawatib anil fawaiti, dari sholat yang tertinggal, bighairi udhrin, tanpa udzur. Nah ini kalau ini menundanya wajib. Tadi asar tertinggal nggak ada udzur, Bapak udah keburu sholat maghrib, udah terlanjur sholat maghrib, padahal tadi nggak sholat asar, dan sholat asar tadi tertinggal tidak ada udzur. Nah Bapak biasa ba'diyah maghrib, ba'diyah maghribnya wajib dientar. Dientar apa? Ya dientarnya wajib. Lakukan qodok asar dulu, wajib ba'diyahnya ditunda, dientar,
karena tadi asar tertinggal, tidak ada uzur. Ya hukum begitu dulu Pak ya. Ya ulama ini rinciannya begitu. Nah nanti pada teknisnya, pada prakteknya ya sudah. Pokoknya pernah deh ya, pastinya yang pasti pernah ninggalin sholat ya. Iya dah, semua kita ini, ya saya pun demikian sama. Nggak ada orang terlahir hidup langsung apa? Langsung benar. Pasti dia pernah melewati masa-masa apa? Iya dah. Kelam. Pokoknya ingat dah, tapi ingatnya apa? Ingat pernah ninggalin sholat, ingat dulu sering ninggalin sholat, cuman gak ingat berapa kalinya, gak ingat. Apalagi untuk menentukan mana yang ada uzur, mana yang enggak, ya udah gak ingat dah. Ingatnya adalah dulu sering ninggalin sholat. Oh ya sudah, kata Imam Ibnu Hajar tadi itu, gunakan waktu senggang. Waktu senggang bukan waktu kesibukan lain. Nah itu waktu senggang wajib dipakai hanya untuk sholat qodho. Ya, hanya untuk sholat qodho. Dan kalau bisa jangan repot, jangan sibuk dulu dengan sholat sunnah. Kalau punya qodho jangan dulu mikirin sholat sunnah. Qodho banyak banget dulu, banyak dah. Apa jangan dulu mikirin duha, apa lagi? Gue pengen banget gak kayak orang-orang duha, witir. Jangan, jangan repot dulu di situ. Kalau ngerasa, kalau yakin dulu punya qodho sholat, dulu banyak ninggalin sholat wajib. Jadi qodho sholat hukumnya wajib supaya apa? Nanti di akhirat, Nggak ada apa? Ya nggak ada pertanggungjawaban. Nggak ada pertanggungjawaban, tapi akhirat nggak ditanya lagi. Nah ini bapak niat rencana ceritanya nih. Ya udah dah, kalau begitu saya mau qodho. Udah niat tuh, udah rencana. Ada banyak banget dulu nggak sholat. Iya, waktu megang Tanjung Priuk dulu. Iya misalnya gitu ya. Jadi preman, tahun berapa tahun tuh jadi preman. Iya. Nah udah tuh taubat, bapak rencana qodho gitu. Ya udah berjalan tuh tiap malam di waktu senggang sebelum tidur. Ceritanya baru berapa malam keburu meninggal. Nah karena udah niat Pak, udah apa? Udah niat, udah rencana, ikhlas, tulus, pengen qodho. Kira-kira Allah maafin nggak sisanya? Nah ya gitu. Jangan khawatir, mati mah mati, biarin. Yang penting udah rencana, tulus, ikhlas, ya ngerasa emang sadar gitu, sadar salah, sadar berdosa, ninggalin sholat, saya pengen qodho gitu. Yang penting ikhlas begitu. Urusan nanti ternyata belum selesai qodho semuanya keburu meninggal, jangan khawatir. Insya Allah maafin sisanya. Gitu ya. Man mata wa alaihi sholatu fardin. Setelah ini belum qodho sholat keburu meninggal. Mau dibahas nih setelah ini nih. Man mata wa alaihi sholatu fardin. Siapa yang meninggal dan dia punya kewajiban sholat fardu, artinya dia meninggal, atau orang meninggal, terus selama hidupnya pernah meninggalkan sholat. Nah gimana tuh jalan keluarnya? Orangnya udah meninggal, pernah ninggalin sholat. Nah, insya Allah akan kita bahas di kesempatan pertemuan berikut. Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Oh ada.
Ya, Pak. Sekali saya datang ke kandidat itu ada dia ganti salam. Gimana? Itu sebenarnya entar itu tadi. Iya ya, begitu mulu ya, kemarin begitu ya, minggu kemarin begitu. Baru lagi nerangin syarat wajib sholat, ada yang nanya kodok gitu ya. Yaudah ini kodok nih, gitu. Nah ini lagi nerangin, lagi baca kodok sholat, ada yang nanyain fidyah. Sebenarnya minggu besok, pertemuan besok lanjutannya. Tapi nggak apa-apa karena ditanya duluan. Sholat tertinggal itu awalnya memang tidak difidyahi, tidak bisa difidyahi, nggak bisa diganti fidyah awalnya. Tapi berkembang nanti ada beberapa ulama di kalangan mazhab Syafi'i ya, memberlakukan fidyah qada sholat. Ada jadinya, jadi jawabannya ada. Ada ulamanya misalnya diantaranya Al-Imam Tajuddin As-Subki. Beliau melaksanakan fidyah qada sholat kerabatnya yang tertinggal. Jadi ada Pak, selain fidyah qada puasa, fidyah qada sholat juga ada. Nah kita sebagai penganut mazhab Syafi'i silahkan melakukan itu, wala ba'sa bi taqlidihi gitu. Kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, nggak apa-apa, silakan ambil pendapat ulama yang mengatakan demikian. Silakan laksanakan pendapat ulama yang berpendapat demikian bahwa kodok sholat yang tertinggal bisa diganti dengan fidyah. Silakan ambil pendapat itu. Makanya di kita sering ada nggak yang ngelaksanain begitu? Banyak. Rata-rata begitu. Ya, pengangkatan fidyah itu helah. Biasanya dilakukan malam keberapa? Ya, macam-macam ya. Ada malam ketiga, malam ketujuh, ada yang sebelum sholat jenazah. Sebelum sholat jenazah diangkat fidyah dulu ada. Apa? Ada lagi? Waduh, no, dia duluan, biar galak dia. Ya, Ini saya tanya bukan sholat qada ya. Saya tanya sholat makruh. Kadang-kadang saya lupa. Kita masbuk pas ruku ya. Imam ruku. Kita datang ya kan tanggal ihram nih. Nah, terus kita langsung ruku. Amannya gimana? Amannya apa kita nggak ikut nggak tertinggal atau kita ikutin satu rakaat gitu lah. Karena kalau saya lihat ada yang ikut satu lagi, ada juga enggak. Amannya gimana tuh? Terhitung dapat satu rakaat ketika masbuk bermakmum, posisi imam masih ruku. Pokoknya posisi imam masih ruku. Posisi imam masih ruku, masbuk datang, terus dia takbir, Allahu Akbar, terus dia ruku, Allahu Akbar. Sesampainya dia ruku, imam masih ruku. Nah, itu dapat apa? Satu rakaat. Sekarang gimana kalau peruis? Peruis. Begitu masbuk mau ruku, ya gitu peruis. Gimana kalau peruis? Nah, kalau peruis nggak dapat. Di kereta peruis. Ya. Begitu masbuk ruku, turun ruku, dia bangun tuh imam. Nah, nggak dapat satu rakaat. Jangan pakai ngomong ya dia bangun, jangan pakai begitu. Iya pas kita turun ruku, Allah, imam rese imam, ya jangan begitu. Jadi kagak dapat satu ceritanya. Peruis tuh ya, peruis nggak dapat. Jadi begitu, selama imam masih ruku, terus bapak keburu ruku dengannya, nah itu dapat satu.
Kalau nggak keburu, begitu bapak takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia bangun tuh imam, udah nggak dapat, tapi terus sholat, ikutin imam, tapi itu rokaat belum dihitung. Ya, cuma jangan nyeruduk ya Allah, korban gue ini. Capek, kagak dihitung, udah capek. Korban gue ini satu rokaat kagak dihitung. Ya jangan begitu, apa tadi? Ngapa ditelat? Iya. Paham ya? Terhitung dapat satu rokaat, batasannya ruku. Terhitung dapat jamaah, bermakmum di mana aja, bermakmum di posisi imam apa aja, itu terhitung dapat jamaah. Itu. Cuman pesan saya ingat, bermakmum di posisi imam apapun, posisi imam sedang apapun, kemudian bapak bermakmum, bapak jangan segitunya langsung ngikutin posisi imam, tapi lakukan dulu takbiratul ihram. Imam lagi kunut subuh nih, bapak datang, jangan tahu-tahu amin, jangan begitu. Bapak masuk barisan, imam lagi kunut, bapak masuk barisan, takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, amin, nah gitu. Jadi takbir itu rukun, bukan angkat tangannya, takbirnya. Takbiratul ihram itu rukun, wajib. Banyak yang begitu pak, imam lagi posisi sujud, tuh makmum masbuk baru datang, langsung aja dia sujud, nyungsep, langsung sujud, nggak pakai apa? Nggak pakai takbir lagi lah, mana aba-abanya, tahu aba-aba? Iya, dia ngikut tapi nggak pakai aba-aba, ngikut tapi nggak daftar, gitu. Di bahasa saya dah, ikut tapi nggak daftar. Tutruk lewat dia main aja, main apa? Main lompat, ngompreng gitu. Ya begitu ya, Bang Haji. Ya, terus. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah yang menjelaskan sholat qadha sebegitu jelas. Alhamdulillah ya. Karena selama ini saya kalau qadha itu kalau maghrib nyampe maghrib lagi gitu, besok tadi ditunda. Nah, yang saya tanyakan, apakah selama saya tertinggal sholat mendapat dosa? Karena saya waktu niatnya besok maghrib qadha. Jadi gini, tadi nggak sholat maghrib, ada uzur nggak? Ada bisa di perjalanan. Ya, bukan perjalanan, bukan uzur tadi, gitu aja dah. Udah kita pastikan saja, tadi sholat maghrib, tadi maghrib nggak sholat, ya capek dan lain sebagainya. Ya walaupun capek, bukan uzur itu. Ya sudah. Terus bapak nggak langsung kodonya lagi, ntar pas ketemu maghrib besok, gitu ya. Maka itu waktu dari maghrib kemarin, waktu berjalan tuh dari maghrib kemarin sampai ketemu maghrib lagi, itu dosa. Itu Ya. selama ini Pak saya begitu karena belum ada penjelasan dari sholat maghrib yang tertinggal qadha isya umpamanya. Iya. Saya belum mendapat penjelasan. Jadi ya saya paham. Bapak kodok sholat, jangan nunggu, ya misalnya tertinggal sholat isya, jangan nungguin isya besok kodoknya, gitu, jangan begitu, prinsipnya jangan begitu. Udah kalau tertinggal isya nggak ada wudu, segera aja lakukan kodok. Ntar isya besok aja. Itu kalau ketinggalan sholat nggak ada wudu, bapak nunda kodoknya, pintar kodoknya, padahal nggak ada wudu, maka itu waktu berlalu, waktu berjalan, itu adalah dosa-dosa baru. Ya, gitu ya, cukup ya. Insya Allah nanti berlanjut ya soal itu tadi, kewajiban sholat buat orang yang sudah menikah. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah berikan paham. Nasallallahu alaihi wal qabul wa nafa'a bihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Allahumma akrim hadhil ummah al-Muhammadiyah bi jami'il awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatin sallallahu alaihi wasallam. Da'wahum biha subhanaka Allahumma khaliyatuhum biha salam. Asru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa